Bab 7 Perkenalan. Al, langsung pulang. Rencana sih, kenapa? Tumben nanya. Gue lagi ada yang dicari ini luar, temenin ya. Nyari apa? Kado buat bunda, bunda lusa milat. Mau dibeliin apa emangnya? Itu yang gue bingung, sebenarnya ngasih untuk seorang ibu tuh kan gak harus di hari miladnya. Itu yang selalu Fatimah bilang kalau gue minta pendapatnya. Gerutu Hafiz, karena kalau minta saran sang adik yang ada dicerewetin. Setuju banget sama kata Fatimah. Lu mah bukan kasih saran, kesal Hafiz. Kenapa gak lo undang anak-anak yatim, terus berdoa bersama gitu, ide Alfian. Iya, kok gue gak kepikiran ya. Pikiran lo tuh yang gak nyampe, timpa Alfian. Kurang aseim, ya udah kita ke panti sekalian ke rumah singgah juga ya. Mereka pun panti asuhan dan rumah singgah milik keluarga sang master, Dr. Aditya. Mengundang para anak panti dan juga anak-anak rumah singgah untuk datang di milad Bunda Rianti lusa, untuk mendoakan sang bunda di hari miladnya. Hafiz pun menyampaikan niatannya kepada sang ayah, dan mereka pun bekerja sama, untuk urusan makanan restoran mereka lah yang mengurus. Waktu maghrib pun telah sampai, mereka berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Lapar Fis, kita cari makan dulu ya, baru balik. Oke. Kita cari rumah makan yang deket-deket aja, sekalian jalan pulang. Temenin cari bukaan ya, ajak Fatimah yang baru saja selesai memakai sepatunya yang tersusun rapi di teras masjid. Iya nih, lapar. Mereka kan melajukan mobil menuju salah satu rumah makan yang tidak jauh dari masjid mereka selesai sholat. Mau pesan apa kak? Tanya salah satu pelayan di sana. Saya pesan nasi kebulinya satu mas, lauknya ikan bakar aja. Sambelnya yang pedas ya, jawab Fatimah sembari melihat menu. Kalau saya mau mie goreng spesialnya, pakai ayam goreng, plus rujak sambalnya ya mas, pesan Indah. Kopi latte, dinginnya satu, tapi gulanya yang brown sugar ya mas, jangan gula pasir, tambah Fatimah. Saya cappuccino aja. Selesai memesan makanan sembari menunggu makanan datang biasa wanita, gosip-gosip dikit, tapi gosipnya soal pribadi aja ya, no gibah. Ting, bunyi pintu restoran terbuka, dan di sana ada dua pria yang tanpa harus disurvei membuktikan, mereka sudah terbukti kasep-kasep. Celingukan cari meja kosong, dan tiba-tiba mata mereka terpaku sama sosok dua wanita yang sedang berbincang. Situ aja Al, tunjuk Hafiz tanpa persetujuan sang sahabat langsung ngacir ke meja yang ditunjuk. Alfian pun milih ngekor, tanpa tahu meja yang akan dituju. Makan enak gak ngajak-ngajak ya, Hafiz bersuara yang membuat mereka kaget. Kak Hafiz, gabung sini kak, ujar Indah. Fatimah malah masih terdiam, karena dia melihat sosok pria yang tadi malam ia sebut dalam doanya. Dek, sambil menepuk pundak Fatimah. Kok di sini? Tanya Fatimah tanpa beban. Bukan disuruh duduk malah ditanya kok di sini. Ya mau makanlah, tambah basa-basi Hafiz menggeser kursi pas di sebelah Fatimah. Duduk Al, tambahnya, karena tahu Alfian masih memiliki berdiri. Apa gak sebaiknya kita cari meja lain, dia seakan tahu Fatimah akan merasa tidak nyaman. Udah dok, sini aja, masih ada kursi kan, jawab Indah memberi saran tanpa dosa, padahal dia tahu Fatimah paling gak nyaman makan di depan ikhwat. Dan itu membuat Fatimah memijat keningnya ya yang tidak pusing itu. Iya sini aja, lapar nih buruan pesan, gerutu Hafiz yang melihat Alfian masih saja berdiri. Mau tidak mau menurut karena dia pun sudah lapar, dan posisi duduknya pas berhadapan dengan Fatimah. Mbak ini pesanannya, ujar sang pelayan sembari meletakkan pesanan di meja mereka. Dek, pesananmu buat kakak dulu ya lapar nih, ucap Hafiz, dan refleks membuat Indah menepuk tangan Hafiz. Pesen sendiri, ini tuh buat Fatimah buka puasa, sewot Indah. Serius, sorry, kakak lupa nih Seninmu puasa ya, mas saya pesan sama aja deh sama yang ini. Kalau masnya, sang pelayan bertanya ke Alfian yang masih diam sedari tadi sembari sesekali melihat Fatimah. Samain aja mas, sahutnya. Minumnya. Saya es jeruk aja, jawab Hafiz. Latte dingin gulanya brown sugar, sahutnya. Satu selera ya sama Fatimah, timpa Indah. Fatimah malah menginjak kaki sahabatnya. Sakit Fa.
Dah buruan makan, apalagi kamu dek, kan abis puasa. Tapi bener sih baru sadar selera kalian kok sama, jodoh nih, ledek Hafiz. Kata-kata Hafiz membuat sang adik tersedak. Pelan-pelan minumnya, ucap Hafiz tanpa dosa sembari meneput-meneput kecil punggung Fatimah. Lu sih, gerutu Alfian karena dialah Fatimah tersedak. Fatimah memilih melototi sang kakak. Fatimah dan Indah mau gak mau memang harus makan duluan, ditambah dia memang sudah lapar. Dia tadi hanya minum air mineral dan kurma sebagai menu membatalkan puasanya. Dan gak lama kemudian pesanan Hafiz dan Alfian pun datang. Tak banyak obrolan karena memang Fatimah fokus pada makanannya. Apalagi dia harus benar-benar fokus, makan dengan menggunakan cadar, ditambah ada seorang pria tepat di hadapannya. Asteris ya Allah, andai bisa kabur, pengen bawa nih nasi kabur, batinnya. Ya Allah, wanita ini kini ada di hadapanku, melihatnya berbuka puasa di hadapanku ya Allah, batin Alfian. Dan sesekali tanpa sengaja mata mereka pun saling bertatapan, tapi secepat, lu kenapa Al? Tanya Hafiz yang melihat Alfian seperti kewalahan untuk menyantap hidangan yang ada di hadapannya. Tumben nih sambal pedes banget, jawabnya sambil menyedot latte di hadapannya. Dan tingkat Alfian itu tanpa disadari membuat Fatimah tertawa kecil, sebisa mungkin dia tahan. Tapi ternyata Alfian masih bisa mendengarnya. Dan membuat Alfian melihat Fatimah sembari mengipas-mengipas bibirnya dengan tangan kirinya. Hahaha, salah lu sendiri, makanya gak usah sok satu seleranya pilih-pilih juga, bukan salah sambelnya, salahkan pesanan lu, nikut-nikut sama pesanan Fatimah. Dia mah ratunya pedes, timpa Hafiz sewot tapi bahagia. Dan kata-kata Hafiz barusan membuat Indah pun ikut tertawa, sedangkan Fatimah berusaha menahan tawa. Ketawa aja Fa, jangan ditahan, Alfian bersuara. Dengan ekspresi wajahnya yang sudah merah karena kepedasan. Sontak membuat Fatimah menutup mulutnya dengan tangan kirinya. Alfian mangguk geleng-geleng sembari melihat 3 orang yang ada di hadapannya bergantian. Tiba-tiba Fatimah memanggil salah satu pelayan. Mbak, saya minta air hangatnya 1 gelas ya. Gak lama kemudian mbak pelayannya datang dan memberikan 1 gelas air hangat. Ini mbak, makasih. Nikak diminum biar pedasnya cepat hilang, ujar Fatimah sambil memberikan segelas air hangat itu ke Alfian. Belum selesai bicara udah dipotong kembali sama Fatimah. Iya, buruan minum, biar cepat hilang pedasnya, sahut Fatimah lagi. Hafiz dan Indah malah mengangkat pundak, seolah-olah gak paham saat Alfian melihat mereka, lebih tepatnya pura-pura gak paham. Kok makin pedas Fa? Ujar Alfian yang merasa bibirnya makin terbakar saat meminum air hangat itu. Dan Alfian akan kembali meminum latte dinginnya. Jangan minum es kak, minum dulu air hangat itu, nanti cepat hilang rasa panasnya. Awalnya memang gitu makin panas, percaya deh, runtut Fatimah. Dan itu membuat Alfian kembali meletakkan latte dinginnya, dan perlahan meminum air hangatnya kembali. Manut kalau dibilangin tuh, ledek Hafiz. Gak lama kemudian. Gimana, masih panas? Tanya Fatimah. Alhamdulillah udah gak lagi, jawab Alfian sembari menggaruk kepalanya yang gak gatal itu, malu karena tadi sempat gak mau ngikutin saran Fatimah. Ya Allah ini perhatian atau apa ya? Kenapa aku jadi deg-degan, batin Alfian. Tuh makanya manut sama kal, belum selesai kata-katanya, kakinya diinjak oleh Alfian, seakan tahu arah pembicaraan Hafiz. Sakit Al. Alfian hanya memberi lototan ke Hafiz agar dia gak berbicara macam-macam. Hafiz pun memonyongkan bibirnya. Oh ya dek, mu ingat gak waktu pertama kali kakak kenali sama Al, di kafe dekat pustaka? Ingat kenapa kak? Sama-sama makan, tapi ada yang beda. Bedanya, kali ini Alfian yang angkat bicara. Bedanya, dulu kita beda meja, sekarang satu meja, besok satu pelaminan, hahaha. Yuk gak nolak, hehehe Indah bersuara. Fatimah dan Alfian gak karuan mendengar candaan Hafiz, tapi Indah malah merespon bahagian, melihat sahabatnya itu jadi bahan ledekan mereka hahaha. Walau ada rasa jengkel dengan candaan sang sahabat, tapi hatinya membatin. Amin Allahumma amin, batin Alfian.
Rasanya gak akan habis ledekan demi ledekan yang akan Hafiz lontarkan, karena berhubungan sudah masuk Isya mereka pun beranjak pulang. Tenang Hafiz yang bayar semua pesanan, hukuman untuk candaannya itu, candaan berujung doa. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing sebelumnya mereka mampir ke masjid untuk salat. Fatimah mengatakan akan Indah pulang, awalnya Hafiz dan Alfian ingin ikut mengantar walau beda mobil, tapi kebetulan rumah Fatimah dan Indah satu arah, jadi Fatimah menolak. Di pondok, Dek, Mas pengenlah mengenalkan Iqbal ke Abi. Mas, Fatimah gak akan setuju dijodohkan kan, biarkan dia menentukan pilihannya. Kan Mas hanya mengenalkan. Mereka pasti akan kenal jika memang sudah jalannya, jangan terlalu nampak. Jangan terlalu memberi harapan kepada Iqbal, bagaimana jika Fatimah menolak, kan kasihan Iqbalnya, tambah Arafah yang dimana dia memang kurang setuju jika harus ada perjodohan, karena Fatimah pernah bilang, biarkan semua berjalan apa adanya. Ya udah kalau itu yang baik menurut Adex, Fatih mau gak mau memang harus menuruti kata sang istri. Oh ya lusa Bunda Rianti Milad, tadi Kak Hafiz ngabarin untuk kita datang ke sana. Oke, besok Mas atur jadwalnya ya, semoga gak ada kajian. Abi, Kak Hafiz udah bahas soal miladnya Bunda. Tanya Fatimah saat mereka sedang sarapan. Sudah, kamu bisa hadirkan. Jawab sang Abi. Insya Allah, masa di hari miladnya Bunda Fa gak bisa nyempatkan, apalagi ini kedatangan anak panti dan anak rumah singgah, kangen sama mereka. Abi ke RSH. Kali ini yang bersuara. Gak, Abi mau ke resto, bantu Alif mempersiapkan untuk besok. Ikut ya. Hayu, jawab Abi sambil menggoda sang istri. Ih, Abi romantis-romantisannya jangan di depan anak, sewot Fatimah sembari tertawa melihat keromantisan kedua orang tuanya. Makanya buruan nikah, biar ada yang ngeromantisin, jawab Abi sambil meledek sang putri. Iya besok Fa nikah, puas, jawab Fatimah sambil membereskan piring di atas meja. Beneran sama siap? Tanya sang kepo. Beneran, sama jodoh yang Allah siapkanlah. Dan di waktu yang baik nanti, tambahnya. Abi dan hanya geleng-geleng mendengar jawaban sang putri terkecilnya. Asteris nikah, besok, jodoh, ni mulut enteng amat ya, gerutu Fatimah dalam hati. Fatimah turun dari mobil dan tidak lupa memberi salam kepada sang kakak laki-lakinya. Fatimah hari harus antar jemput dengan Hafiz, karena saat akan berangkat tadi ban mobil bocor, sedangkan Abi akan ke restoran yang letaknya berbeda arah dengan butik. Tumben diantar, sapa Indah. Iya, ban bocor. Tadi pas berangkat, jawabnya sembari membuka lembar demi lembar file yang ada di atas mejanya. Fa, Nisa gak datang ya, udah 2 hari ini, lagi jenguk ibunya. Oke, Fa, aku masih keingat aja lah pas dokter Alfian kepedasan, tambak cakep, hehe. Masih pagi non gosip, kerja-kerja, jawabnya cuek seakan gak peduli. Tok, tok, tok. Masuk, Bu Fatimah. Ada Mas Kargo nagih ongkir, ujar Arif. Dah, emang ongkir belum dibayar. Seharusnya udah Fa, mungkin karena Nisa 2 hari ini gak masuk. Iya Bu, kemarin Mas Kargonya sudah kesini, tapi Nisa gak datang, jadi balik lagi, dan kebetulan Ibu Fatimah dan Bu Indah juga sedang di luar, ujar Arif menjelaskan. Dah, disiplinkan, jangan sampai hak orang kita tahan, jangan sampai kita berhutang ya. Iya Fa, aku juga udah sampaikan ke Nisa. Ya udah kamu tangani dulu deh. Mu aja ya, aku harus ke bagian packingan, soalnya banyak yang harus kita kirim, aku harus cek lagi. Ya udah, sambil menutup file yang dibukanya tadi. Rif, minta tunggu di lobi aja ya, nanti saya ke sana. Dan tolong kamu carikan buku catatan pengiriman ya. Baik Bu. Gak lama kemudian Fatimah pun menuju lobi dan ada Arif di belakang sambil menyerahkan buku yang Fatimah minta. Assalamualaikum, salam Fatimah. Waalaikumsalam, Bu Fatimah. Mas Iqbal, gimana Mas? Maaf ya jadi tertunda pembayarannya, karena bak bendahara lagi libur. Iya gak apa-apa Bu, bisa saya lihat rinciannya. Iqbal pun menyerahkan rincian yang harus dibayar Fatimah. Lain kali langsung diminta saja setiap pengiriman, jangan ditunda. Iya kemarin saya buru-buru,
Mbak Nisa udah minta saya kirim rincian ke email. Kadarullah Mbak Nisanya besoknya gak masuk, Iqbal menjelaskan. Sudah lama butik berjalan Bu? Tanya Iqbal membuka obrolan kecil walau menggunakan panggil yang formal, sambil memperhatikan Fatimah yang fokus pada catatan di depannya. Dibilang baru gak terlalu baru, dibilang lama juga belum lama. Masya Allah, berapa pegawai? Sekitar 30-an, klo yang di butik 8-10 kadang, sisa di bagian produksi, gak lepas dari bantuan dan dukungan Abi dan Uma juga. Masya Allah, bahagianya masih bisa bersama orang tua itu gak ternilai ya Bu. Alhamdulillah, Mas Iqbal sendiri ambil jurusan apa? Saya gak kuliah, sempat sih pengennya kerja sambil kuliah, kadarullah belum bisa, akhir pekan saya pilihkan untuk ngajar di pondok. Ukuran kesuksesan seseorang bukan dari gelar kok Mas, jika kita bersungguh, yakin, fokus, maka akan mendapatkan hasil, ya mungkin belum saat ini, bisa jadi hari esok. Semoga Allah sampaikan di titik kesuksesan itu. Rendah hati itu harus, tapi jangan kecil hati, karena dengan rendah hati itu membuktikan kita. Itu bisa. Ada Allah dan kita ini memang sangat kecil, Allah yang maha besar, tapi jika kita kecil hati, itu menandakan kurang bersyukur, gak yakin sama pertolongan Allah. Astagfirullah. Fatimah tersenyum mendengar Iqbal beristighfar. Oh ya Mas, ini udah saya cek, semua balance ya, oke saya transfer ya. Saat mereka sedang asik berbincang ternyata ada dua pasang mata yang memperhatikan. Alfian dan Hafiz. Ya Alfian dan Hafiz baru saja sampai. Tagar sebelum Nua di parkiran RSH. Mau kemana? Tanya Hafiz. Bunda barusan nelpon suruh jemput di butiknya Fatimah. Lagi di sana katanya, lagi minta didesain baju gitu katanya. Haha, Bunda memang jenius ya. Maksudnya, anak laki-laki lambat, jadi Bunda yang beraksi. Bisa aja loh. Tapi gue ingetin ya, hati-hati soalnya ada seorang ustadz, Hafiz Quran yang sepertinya lagi berusaha dideketkan sama adik gue itu, ujar Hafiz sembari memainkan alisnya sebelah, dan langsung masuk ke dalam mobil. Maksud lo, Fiz buka, sambil mengetuk kaca mobil Hafiz. Hafiz pun membuka kaca mobilnya. Ingat gak waktu gue bilang mau jemput Fatimah di pondok, siap-siap banyak ustadz yang siap melamarnya. Serius, seriuslah, udah gue mau jemput adik kesayangan gue. Woi tunggu, melihat Hafiz melajukan mobilnya, Alfian pun segera masuk ke mobil dan segera menyusul Hafiz. Tagar kembali ke butik ya. Hafiz dan Alfian pun menghampiri Fatimah dan Iqbal. Ustadz Iqbal, sapa Hafiz sambil melirik sekali ke Alfian. Ustadz, batin Alfian. Mas Hafiz, asik bener ngobrolnya, sambil mengambil posisi duduk di samping Iqbal. Obrolan santai aja Mas, ini juga udah selesai. Mas Iqbal lagi ambil pembayaran ongkir Kak. Fatimah buka suara seakan tahu apa yang sedang dipertanyaan Alfian dalam batinnya. Ngobrol di luar kerjaan juga boleh kok, ya Gaal. Kali ini pertanyaan dihadiahkan untuk Alfian yang sedari tadi masih berdiri pun kaget dihadiahi pernyataan seperti itu oleh Hafiz dan juga geram, pengen ngejitak tuh kepada sahabat karibnya. Hah, jawabnya refleks. Duduk Kak Al, kenapa malah berdiri aja, Fatimah buka suara. Alfian pun duduk dengan kecanggungannya. Al, kenalin ini, Ustadz Iqbal, beliau ini guru tafiz di pondok pesantren suaminya Arafah. Hafiz memperkenalkan Iqbal kepada Alfian. Dengan nada dibuat-buat, seolah ingin memberitahu, ini loh Ustadz yang dia maksud tadi. Mereka pun berkenalan. Fatimah geleng kepala melihat tingkah sang kakak, yang selalu membuatnya kelimpungan.